Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Sadahoshi hatinya dipenuhi rasa ngeri. Dengan ekspresi keterkejutan yang mendalam masih terlihat di wajahnya. Adegan sebelumnya begitu aneh, sehingga dia tidak berani memikirkan betapa menyedihkan nasibnya jika dia ditelan oleh benda pundar itu. Pada saat ini, bukan hanya saja dia, tetapi juga Liufi dan yang lainnya tampak terkejut. Adegan sebelumnya terjadi begitu cepat, sehingga mereka tidak dapat melihat dengan jelas benda apa yang tiba-tiba muncul itu. Kakak Ju, apakah kamu tahu benda apa itu? Dalhousie mengalihkan pandangan ke Chu Guangsheng saat bertanya. Sejak memasuki makam dewa dan iblis, semua yang diungkapkannya menunjukkan bahwa dia sangat mengenal makam dewa dan iblis. Jadi hal pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah Chu Guangsheng. Chu Guangsheng tidak langsung menjawab. Dia menatap ke tengah sungai dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Meskipun dia belum pernah ke makam penjaga makam, dia pernah mendengar beberapa kejadian di sana. Jika tebakanku benar, benda yang barusan itu pastilah sebuah pil. Dia menarik nafas perlahan. Pil? Mendengar dua kata ini, Dalhousie yang lainnya langsung tercengang. Dengan ekspresi keheranan muncul di wajah mereka. Ini tidak mungkin benar. Bagaimana mungkin benda tadi adalah sebuah pil? Kakak Chu, kamu tidak sedang bercanda kan? Dalhousie berkata dengan heran. Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya. Aku tidak bercanda. Dalhousie langsung terdiam sejenak. Lalu dia tampak memikirkan sesuatu dan bertanya dengan bingung. Jika benda itu adalah pil, mengapa kita tidak bisa mencium sedikit pun aromanya? Dalam keadaan normal, pil yang dapat memiliki kemampuan ajaib seperti itu pasti telah mencapai mutu yang sangat tinggi. Kenapa bisa pil setingkat itu tidak ada baunya? Dari sudut pandangnya, masalah ini tidak masuk akal sama sekali. Chu Guangsheng hanya tersenyum, lalu berkata, benda ini seharusnya adalah versi mutasi dari pil itu. Itu telah dipelihara di sungai ini selama bertahun-tahun, dan baru kemudian memperoleh kemampuan aneh seperti itu. Pil versimu yang bermutasi? Dalhousie tertegun sejenak, lalu bertanya dengan bingung. Kalau begitu, kualitas pil ini seharusnya di atas tingkat ke-6. Sebagai tanggapan, Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya. Sebagian besar pil ini adalah kelas 5. Alasan mereka dapat memiliki kemampuan luar biasa seperti itu, terutama karena mereka telah terpelihara di sungai ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kelas 5? Sedikit kekecewaan tampak di wajah Dalhousie. Awalnya ia mengira telah menemukan harta karun langka kali ini, tetapi hasil akhirnya membuatnya sedikit kecewa. Melihatnya seperti ini, Chu Guangsheng tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bahkan pil kelas 5 pun sangat berharga bagi mereka sekarang. Karena meskipun dia berusaha semampunya, akan sulit baginya untuk memurnikan pil tingkat ke-5. Belum lagi, pil di sungai ini pasti bukanlah pil biasa tingkat 5. Mungkin ada pil ajaib tingkat ke-6. Mata Chu Guangsheng berkedip-kedip saat dia menatap ke sungai dengan ekspresi berapi-api. Ada harta karun berupa pil ajaib yang tersembunyi di bawahnya. Jika dia dapat merampok sebagian darinya, itu akan sangat bermanfaat baginya. Namun, sangat sulit untuk memurnikan pil tersebut. Dia berubah pikiran dan mengerutkan kening. Dilihat dari apa yang terjadi tadi, pil ini sangat sulit untuk diatasi. Jika dia ingin memurnikannya, hal itu pasti akan menghabiskan sejumlah besar energi. Setelah berpikir cukup lama, Chu Guangsheng masih belum dapat memikirkan ide lagi.
Dia menatap ke arah sungai, mengepalkan tangannya saat berkata, "Mari kita coba dulu." Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan gelombang kekuatan mental menyapu dan menyerbu ke langit di atas sungai. Air sungai kembali meledak, dan saat gelombang putih bergulung, sebuah benda bundar meluncur keluar. Zhou Guangsheng menangkupkan kedua tangannya, lalu mengeluarkan geraman pelan dari tenggorokannya. Dalam sekejap, kekuatan mentalnya telah melonjak cepat, dan akhirnya berubah menjadi tangan besar tak kasat mata yang menggenggam erat pil mutasi itu. Pil yang bermutasi itu berjuang mati-matian, menyebabkan tangan spiritual itu bergetar hebat. Sungai di bawahnya mulai bergulung lebih kencang lagi, dan gelombang-gelombang ganas membuat ke angkasa, lalu menghantam tangan spiritual itu. "Perbaiki untukku." Tatapan mata Zhou Guangsheng menjadi tajam. Kekuatan mentalnya menyeruak dari antara alis dan bagai badai, lalu menyatu menjadi tangan spiritual yang raksasa. Saat kekuatan itu dicurahkan, telapak tangan mental itu semakin mengencang, dan kekuatan yang mengerikan itu terus menekan ke arah pil bermutasi yang ada di dalam. Asap putih mulai muncul dari permukaan pil, dan kekuatan di dalamnya dengan cepat menghilang, segera menampakkan bentuk aslinya. Itu adalah pil hijau yang sangat bulat, ditutupi dengan pola pil misterius. Pola pil ini berbeda dari pola pil biasa. Mereka tampak terbentuk secara alami dan mengandung misteri yang sangat aneh. Setelah lebih dari 10 menit, pil itu sepenuhnya dimurnikan, lalu menyusut hingga seukuran ibu jari dan berputar di tempatnya. Zhou Guangsheng melambaikan tangannya, dan pil itu terbang dan jatuh ke telapak tangannya. Pil tingkat kelima, pil Qingyan. Dia menatap pil di telapak tangannya. Pil air liur hijau merupakan jenis pil tingkat kelima yang paling umum. Dapat meningkatkan kekuatan seseorang dalam waktu singkat tanpa efek samping apapun. Itu benar-benar pil. Melihat pil hijau di tangan Zhou Guangsheng, Dahoshi dan yang lainnya berkata dengan kagum. Tidak peduli apa yang mereka katakan sebelumnya, mereka sedikit ragu terhadap pernyataan Zhou Guangsheng. Tetapi sekarang, pil bundar itu membuat mereka dengan sangat jelas mengerti bahwa benda tak dikenal yang bersembunyi di bawah sungai itu memang beneran pil. Aku ingin tahu berapa banyak pil ajaib yang bisa disembunyikan di bawah sungai sebesar itu. Ini benar-benar masalah besar. Dahoshi dan Li Rushuang saling memandang dan mendesah. Mendengar ini, Zhou Guangsheng menggelengkan kepalanya. Butuh terlalu banyak energi untuk memurnikan pil. Bahkan jika kita mengerahkan seluruh kekuatan kita, saya khawatir kita tidak akan dapat memurnikan terlalu banyak pil. Hanya satu pil air liur hijau menghabiskan 1/10 kekuatan mentalnya. Kalau dia terus begini, dia hanya bisa memurnikan paling banyak 10 pil. Dan jika tebakannya benar, semakin tinggi mutu pil tersebut, semakin sulit pula untuk dimurnikan. Oleh karena itu, jumlah pil yang itu akhirnya dapat disuling pasti jauh lebih sedikit. Ini benar-benar harta karun di depan kita, tetapi kita tidak dapat memperoleh terlalu banyak harta spiritual. Mendengar kata-katanya, Dahoshi menggelengkan kepalanya saat tersenyum kecut. Zhou Guangsheng mengerutkan bibirnya, pikirannya terus berubah-ubah. Dia harus menemukan metode bagus yang dapat dengan mudah memurnikan pil dalam sungai itu. Kalau tidak, dia hanya bisa melihat pil di sungai tanpa tahu harus mulai dari mana. Tepat saat dia asik bermelamun, mata cantik Liu Fei langsung berbinar, dan dia tiba-tiba berkata, "Guangsheng, kamu bisa mencoba kuali dewa obat." Kuali dewa obat? Wajah Zhou Guangsheng langsung terkejut dan pikirannya langsung menjadi aktif. Pil dimurnikan dalam tungku alkimia. Mungkin cara terbaik untuk menangani pil mutasi ini adalah tungku alkimia. Mata Zhou Guangsheng berkilat aneh. Dia merentangkan kedua telapak tangannya. Ribuan sinar cahaya melesat keluar, dan sebuah kuali yang mengeluarkan nafas panas perlahan naik.
Saat kuali itu muncul, suhu di sekitarnya meningkat dengan cepat. Bahkan ada asap putih mengepul di atas permukaan sungai, membentuk lapisan kabut tipis yang menutupi area tersebut. Chu Guangsheng melambaikan tangannya, dan kuali dewa obat terbang keluar dan jatuh ke sungai di bawah. Air sungai langsung melonjak hebat, dan ombak besar setinggi ratusan kaki menerjang ke angkasa. Setelah beberapa saat, mereka jatuh kembali ke permukaan sungai, menimbulkan suara gemuruh rendah. Tak lama kemudian, sosok makhluk yang aneh keluar dari tengah gelombang, lalu membuka mulutnya yang ganas dan mencoba menggigit kuali dewa obat. Tepat saat mulut raksasa itu hendak menggigit, kuali dewa obat tiba-tiba terbalik dan memasukkan pil bermutasi itu ke dalam kuali. Dalam sekejap, pil yang bermutasi itu meronta dengan panik, lalu menghantam dinding bagian dalam tungku alkimia, meninggalkan semburan suara yang tajam. Sekarang kamu sudah berada di kuali dewa obat. Kamu tidak akan diizinkan lagi untuk bertindak sembrono. Mata Chu Guangsheng langsung bersinar tajam. Segel di tangannya langsung cepat berubah, dan kekuatan mental yang melonjak meraung lalu menyerbu ke dalam kuali. Api merah menyala keluar dari mulut kuali, dan saat panas yang membakar menyebar, pil mutasi yang awalnya sangat ganas dengan cepat menjadi tenang. Proses pemurnian ini berlangsung kurang dari 2 menit, dan pil yang bermutasi kembali ke penampilan aslinya. Chu Guangsheng melambaikan tangannya, serbekar cahaya melesat keluar, dan sebagai pil bundar itu muncul di tangannya. Itu ide yang sangat bagus. Dia mengangkat sudut mulutnya saat berkata dengan gembira. Pemurnian seperti itu mudah baginya. Lanjutkan. Pikiran Chu Guangsheng langsung bergerak, dan kuali dewa obat tiba-tiba meletus dengan kobaran api yang berkobar, mengaduk air sungai di bawahnya. Pil-pil yang bermutasi terus-menerus mengalir keluar dari dasar sungai, lalu dikumpulkan ke dalam kuali, dan dengan cepat disempurnakan menjadi wujud aslinya. Dengan metode pemurnian yang demikian unggul, dalam waktu kurang dari setengah hari, ia berhasil memurnikan hampir 200 pil. Chu Guangsheng melambaikan tangannya, dan 7 atau 8 sinar cahaya lainnya keluar dari kuali obat, dan jatuh ke telapak tangannya. Pil utama tingkat 5, pil darah dan tulang. Dia melirik pil di tangannya sambil menyeringai. Pil darah dan tulang ini dapat melembutkan tubuh seseorang, membuat fondasinya menjadi lebih kokoh, dan meletakkan fondasi yang baik untuk terobosan di masa mendatang. Chu Guangsheng merenung sejenak lalu melambaikan tangannya, dan 7 atau 8 pil darah dan tulang terbang keluar, dan jatuh ke arah Dahoshi dan yang lainnya. Dahoshi dan yang lainnya bergegas mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Ketika mereka melihat pil di tangan mereka, kegembiraan langsung muncul di wajah mereka. Jelas mereka mengenali asal-muasal pil tulang darah. Kakak Chu, ini bukan ide yang bagus, Dahoshi berkata dengan ragu-ragu. Dulu, Chu Guangsheng pernah memberi mereka banyak pil obat, dan kini dia memberi mereka pil darah tulang yang sangat berharga, yang membuatnya merasa sedikit malu. Lagi pula, mereka tidak melakukan usaha apapun dalam proses pemurnian pil mutasi itu. Siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian. Simpan saja dengan aman, kata Chu Guangsheng sambil tersenyum. Mendengar ini, Dahoshi menatap orang-orang di belakangnya. Lalu mereka semua membungkuk dan berkata dengan rasa terima kasih. Terima kasih saudara Chu atas hadiahmu yang murah hati. Jika kamu memiliki misi apapun di masa mendatang, kami akan melakukan yang terbaik. Chu Guangsheng hanya tersenyum ringan. Lalu dia menoleh menatap ke arah sungai di depannya. Matanya bersinar terang. Setelah penyempurnaan yang ekstentif terjadi, jumlah pil mutasi di bagian sungai ini telah berkurang lebih dari setengahnya. Selanjutnya, seharusnya ada pil perantara tingkat 5 yang muncul. Dia bergumam dan tatapan matanya berapi-api.
Bahkan dengan kekuatan spiritualnya saat ini, sama sekali tidak ada peluang untuk berhasil dapat memurnikan pel setingkat ini. Setelah merenung sejenak, Chukwueze menghela nafas ringan, dan tangannya bergerak cepat seperti angin. Kuali Dewa Obat langsung bergetar hebat, mengadu air sungai di bawahnya dengan gila-gilaan, dan pusaran air besar perlahan-lahan terbentuk. Di kedalaman pusaran itu, beberapa titik cahaya dengan warna berbeda dapat melihat samar-samar, dan nafas yang kencang memenuhi udara. Raungan rendah tiba-tiba terdengar, dan bayangan hitam seganas serigala melesat keluar dari pusaran air, dan langsung menuju ke kuali Dewa Obat. Merasakan aura kekerasan yang terpancar dari bayangan hitam, wajah Chukwueze menjadi sangat serius. Pel mutasi yang mengerikan itu pastilah memiliki tingkat kelima tingkat kemenengah. Jika bukan karena kecerdasannya yang tidak lengkap dan tidak mampu mengerahkan kekuatan penuh, dia tidak akan mampu menggunakan kuali Dewa Obat untuk memurnikannya. Kumpulkan! Chukwueze berteriak dengan suara yang rendah, dan kuali Dewa Obat segera terbalik dan mengambil pil mutasi itu ke dalamnya. Kuali alkimia mulai bergetar hebat, dan suara dengungan logam yang memekakan telinga pun terdengar, membentuk gelombang suara yang dapat dilihat langsung oleh mata telanjang, dan menghantam air sungai di bawahnya dengan keras. Air sungai terus meledak, berubah menjadi tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya yang membasahi tanah. Melihat semua ini, Daoshi dan yang lainnya langsung terkejut. Kalau bukan karena kuali Dewa Obat yang menahan pil mutasi yang mengerikan itu, mereka bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Mengurnikan, ekspresi Chukwueze berubah serius, dan hampir seperlima kekuatan mentalnya dikerahkan dan dituangkan ke dalam kuali Dewa Obat. Kuali Dewa Obat pun bergetar hebat, dan cahaya terang keluar darinya. Api yang membakar keluar dari kuali mengungkapkan lapisan air sungai di bawahnya. Secara bertahap, getaran kuali alkimia mulai melemah, dan kekuatan dasar yang terpancar darinya perlahan menghilang seperti sungai yang disempurnakan. Setelah lebih dari 10 menit, kuali Dewa Obat menjadi sepenuhnya stabil. Chukwueze mengulurkan tangannya, dan seberkas cahaya terbang keluar, lalu melayang di depannya. Itu adalah pel yang bulat dan halus, seperti kristal hitam. Ada lingkaran garis yang menyebar di atasnya, dan garis-garis ini sedikit mengeliat, seolah-olah memiliki semacam spiritualitas. Pel tingkat kelima menengah, Pel Lingwu. Chukwueze menatap pel di depannya, rasa terkejut perlahan muncul di matanya. Benda ini sebenarnya adalah Pel Lingwu. Setelah sekian lama, dia perlahan sadar kembali. Dengan sedikit rasa tidak percaya tersisa di matanya. Pel Lingwu ini berbeda dari pel biasa. Fungsinya agak spesial. Itu tidak dapat secara langsung meningkatkan kekuatan seseorang, atau dengan cepat menyembuhkan cedera seseorang. Tetapi semua ini tidak terpengaruhi status Pel Lingwu sebagai pel pertengahan tingkat kelima. Karena jika Anda mengambilnya, itu dapat membentuk ruang yang sangat aneh. Ruang ini tidak dapat menyimpan benda fisik, tetapi dapat menyimpan seni bela diri. Tepatnya, untuk menyimpan seni bela diri yang sudah dipelajari. Dengan kata lain, ia dapat menyimpan matra seni bela diri yang telah selesai. Dan ketika dibutuhkan, ia dapat digunakan seketika untuk memperoleh efek yang tak terduga. Hebat sekali. Chukwueze berseru dengan ekspresi gembira di wajahnya. Terima kasih.